Yang perlu kita sampaikan berikutnya adalah sifat Allah Maha Kuasa. Disebut dengan qadiran, ya. Maha Kuasa, qadiran. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Maha Berkehendak. Disebut dengan muridan. Jadi filosofi agama tentunya Islam yang disebut dengan kalimat atau kata maha. Maha itu adalah sebuah makna kalimat atau kata yang dalam hukum Islam itu suatu yang tidak ada tandingannya begitu. Maha dahsyat, maha luar biasa, maha berkuasa. Jadi kalimat maha itu adalah suatu kata atau kalimat yang dalam konsep Islam dikatakan sungguh sesuatu yang tidak bisa lagi orang ngomongin apa gitu. Karena maha itu tadi. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala Maha Berkehendak. Disebut dengan muridan. Kemudian Allah Maha Mengetahui, disebut dengan aliman. Kemudian Allah Maha Hidup, disebut dengan hayyan. Kemudian juga Allah Maha Mendengar, disebut dengan sami'an. Kemudian Allah Maha Melihat, disebut dengan basiran. Kemudian yang terakhir Allah Maha Berkata-kata, disebut dengan mutakalliman. Baik, itu mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, kalau sekarang ini apakah ada sifat-sifat yang mustahil bahwa Allah memiliki sifat itu? Iya, benar. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mustahil. Mustahil itu kebalikan dari wajib, ya. Jadi kalau Allah itu wujud, ada, maka mustahil berarti tidak ada. Nah, berarti sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya orang yang beriman, ya, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya orang yang beriman, dia harus tahu, harus beriman. Jadi mustahil Allah Subhanahu disebut dengan Adam namanya. Adam itu maksudnya adalah tidak ada. Padahal kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajib ada. Jadi kan mustahil bagi Allah. Enggak benar ini. Ya. Kemudian disebut dengan hudus. Allah dikatakan permulaan lagi. Padahal Allah wujudnya, zatnya ada dengan sendirinya. Kita sudah wajib percaya. Kemudian disebut juga dengan fana. Dikatakan Allah Ta'ala itu rusak. Padahal Allah Ta'ala bukan rusak. Subhanallah. Ini kan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Ada juga dikatakan Muhammad salatulil hawadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluk. Ini yang enggak benar, mustahil. Allah menyerupai makhluk mustahil. Ya, ini yang perlu bagi orang Islam yang beriman, wajib hukumnya mengetahui sifat-sifat mustahil Allah. Kemudian berikutnya disebut dengan qiyamuhu bi ghairihi. Artinya membutuhkan sesuatu. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Ini juga enggak benar. Ya, kemudian disebut juga dengan ta'addud. Allah lebih dari satu. Tidak bisa. Allah Maha Esa, Maha Satu, Maha segala-galanya. Juga ini enggak benar. Kemudian berikutnya sifat mustahil Allah disebut dengan ajizun. Allah dikatakan lemah. Padahal Allah kudrat, Maha berkuasa. Itu sudah mustahil, enggak mungkin. Kemudian disebut juga dengan karohah, ya. Allah dikatakan terpaksa. Tidak ada, subhanallah. Bagi Allah tidak ada terpaksa. Dia memikul langit dan bumi, segala peredaran bumi, matahari dan lain sebagainya. Allah Maha Kuasa. Tidak ada istilah terpaksa. Kemudian disebut dengan jahlun. Itu mustahil Allah memiliki sifat bodoh. Ya benar. Mustahil. Tidak benar itu. Kemudian mautun, mati, kemudian sumun, tuli, kemudian omyun adalah buta, kemudian bukmun adalah bisu. Kesemuanya sifat mustahil bagi Allah ini wajib orang muslim
yang beriman secara kafah, secara sempurna, mengetahui sifat mustahil ini. Biar dia, begitu dia menyatakan dalam hatinya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib ada 20 sudah tahu, yang mustahil ada 13 sudah tahu, biar imannya semakin kokoh. Semakin